Hai guys, selamat datang di Best Topic. Hari ini saya akan membahas permasalahan bagi banyak para trader, di mana banyak yang sering datang ke saya pada nanya, Pak Kris, saya udah pernah ikutin saran kalau beli saham itu pilih yang fundamentalnya bagus, pilih PER yang murah, PBV yang murah, ROE yang bagus, atau fundamental-fundamental lain yang bagus gitu. Tapi kenapa ketika saya beli setelah menemukan fundamental yang bagus itu, bukannya sahamnya naik, sahamnya malah tambah turun, jadi fundamentalnya jadi lebih murah lagi. Jadinya sekarang saya nyangkut, nggak bisa ngapa-ngapain karena fundamentalnya bagus, ya mau nggak mau saya nunggu. Sedangkan saya nggak punya uang lagi untuk beli lagi. Ini yang paling sering terjadi di antara para trader, dan jadinya trader-trader ini akhirnya mau nggak mau jadinya cut loss karena misalnya udah nunggu sekitar 2 tahun, 3 tahun malah sahamnya nggak naik-naik, yang ada malah turun terus gitu. Seperti saya ambil contoh misalnya seperti perusahaan Sril atau Sritex gitu. Perusahaan Sril dari tahun 2015 kita bisa melihat dari grafiknya itu tertinggi di harga 500. Nah, kalau kita lihat secara jangka waktu 5 tahun, labanya terus naik, lalu pendapatannya juga naik, lalu secara equity juga naik, dan ROE juga masih cenderung bagus. Tetapi perusahaan ini cenderung harga sahamnya terus-menerus turun gitu. Sampai hari ini berada di area 100-an dari harga 500, di mana udah terkoreksi 70%. Sril ini adalah contoh di mana perusahaan-perusahaan yang bagus, yang fundamentalnya kinerjanya bagus, tetapi dalam jangka waktu 5 tahun terus-menerus menurun harga sahamnya. Dan kalau kita melihat dari sisi dividen, Sril juga nggak membagikan dividen terlalu besar, hanya sekitar 1%-an dividen yieldnya kalau kita beli di harga sekitar 300-an seperti itu. Jadi apa yang terjadi dengan bursa saham kita? Kenapa harga saham itu yang murah malah bisa tambah murah, seperti Matahari dari 20-an ribu sekarang cuma di 1.000. Dan kalau kita lihat grupnya Lipo itu rata-rata fundamentalnya murah-murah semua, tapi udah 5 tahun bahkan lebih ya harga sahamnya di situ-situ aja, bahkan cenderung terus-menerus turun gitu. Padahal secara prospek, secara kinerja kalau kita lihat di laporan keuangan, labanya terus naik gitu, nggak ada masalah dengan fundamentalnya. Di sini akan saya bahas permasalahan ini supaya kita jadi lebih mengerti pergerakan harga saham di bursa. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui bahwa trader dan investor itu nggak sama. Trader punya kriteria karakteristik masing-masing, dan investor juga mempunyai karakteristik sendiri gitu. Dimana kita nggak bisa mencampur adukan antara saya mau trader tapi saya menggunakan caranya fundamentalis untuk melakukan pemilihan saham, atau saya pengen investasi secara jangka panjang tapi saya pengen ikut gayanya trader untuk untung secara jangka pendek gitu. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan oleh banyak orang, karena biasanya yang tadi saya cerita di awal adalah orang-orang yang memang pengennya awalnya trading, tapi karena harga sahamnya turun lalu mencari pembenaran bahwa fundamentalnya bagus seperti itu. Padahal sebenarnya berbeda gitu. Nah, untuk lebih jelasnya trader dan investor, kalian bisa nonton video saya yang pernah saya buat di sini. Tinggal diklik, di sana kalian akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara trader dan investor, dan bagaimana cara jika saya pengen jadi trader, saya harus seperti apa, jika saya ingin menjadi investor, saya harus seperti apa. Nah, lebih detailnya nanti di sana. Bisa jadi saya itu bukan cuma trader, saya juga sebagai investor juga. Jadi bisa jadi combine dua jadi satu. Contohnya gini, saya bisa beli Telkom untuk investasi jangka panjang, untuk saya menjadi investor di Telkom, dan saya juga bisa membeli Astra atau ASII untuk sebagai saham yang akan saya tradingkan. Jadi saya trading di saham Astra, tetapi saya berinvestasi di saham Telkom. Itu juga memungkinkan seperti itu. Jadi nggak harus ketika saya ini trader, saya mau jadi trader, jadi apapun yang saya beli semuanya khusus untuk trading. Nah, itu juga ya boleh, bisa seperti itu. Tapi juga kalau kalian memang saya mau invest, saya mau trading, itu juga boleh. Itu justru lebih baik seperti itu, karena ada beberapa saham kemungkinan besar secara jangka panjang akan jauh lebih bagus gitu. Jadi kita bisa beli dari sekarang atau kita kumpulkan dari sekarang. Nah, ketika Anda sudah menonton video perbedaan antara trader dan investor, ada satu perbedaan lagi yang menandakan bagaimana cara trader dan investor itu berinvestasi atau membeli saham atau momentum ketika mereka masuk ke
saham yang mau mereka beli. Nah, kalau untuk investor sendiri kan saya selalu bilang, ayo cek laporan keuangannya, cek fundamentalnya, lihat PER-nya, lihat PBV-nya, lihat cash flow-nya, lihat hutangnya, lihat semua yang berhubungan dengan fundamental perusahaannya, seperti itu, maupun prospek dan manajemen. Bagi Anda yang belum pernah baca laporan keuangan, Anda bisa baca laporan keuangan, mungkin Anda coba dulu baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir, jadi jangan lompat-lompat. Biasanya orang buka laporan keuangan cuma lihat, asetnya naik, hutangnya naik, equity-nya naik, lalu labanya naik, udah cuma gitu tok gitu. Lalu langsung lompat tuh dari laba, pengen lihat pendapatannya berapa, langsung lompat ke bagian pendapatannya. Tapi coba sekali Anda buka laporan keuangan dan jangan lompat-lompat, baca untuk catatan kakinya dari nomor 1 bahkan sampai nomor 30-an. Nah, itu dibaca semua, jadi Anda tahu secara umum laporan keuangan itu berisi apa aja sih gitu. Jadi selain ada rincian pendapatan, ada rincian-rincian apalagi yang ada di laporan keuangan gitu. Jadi silakan kalau Anda ingin menjadi investor, Anda buka laporan keuangan, Anda harus jadi lebih rajin membaca, buka laporan tahunannya untuk baca prospek dari manajemen dan direksinya. Jadi itu akan menjadi lebih banyak pertimbangan Anda untuk membeli suatu saham. Nah, hal penting yang menjadi perbedaan selain manajemen untuk menjadi trader atau investor adalah ini, left side trading dan right side trading. Di sini Anda bisa lihat grafiknya, saya berikan contoh di grafik ini. Nah, di grafik ini terlihat ya ada left side, ada right side. Jadi saya bagi trading itu menjadi dua bagian, ada sisi kiri dan sisi kanan. Di mana sisi kiri itu cenderung harga sahamnya terus-menerus turun dan sisi kanan itu cenderung harga sahamnya terus-menerus naik gitu. Atau kita bilang kiri ini lagi downtrend atau lagi bearish, kanan ini lagi bullish gitu. Nah, perbedaan dari trader maupun investor boleh saja membeli waktu saat left side seperti ini. Dengan catatan, saya selalu bilang kalau Anda ingin menjadi investor, Anda harus membeli saham itu secara berkala gitu. Jadi ketika saham ini turun, Anda harus lihat titik-titik di mana kelihatannya sudah mulai bottom, Anda beli. Jadi tetap analisa teknikal itu dipakai untuk di fundamental. Nah, sedangkan jika Anda seorang trader yang ingin membeli saham yang kemungkinan dalam 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun untuk untungnya lebih cepat, Anda harus bermain pada area-area right side. Daripada Anda taruhan bahwa harga saham ini turun udah titik terendah gitu. Padahal sebenarnya ternyata dia masih bisa turun lagi gitu. Siapa nyangka kalau perusahaan matahari yang turun dari 24.000 sampai ke 1.200 gitu. Bahkan beberapa orang yang masuk di harga 10.000, 8.000, 5.000, bahkan 4.000 itu juga ya jadinya nyangkut gitu. Kalau mereka sistemnya cuma pengen trading tapi ternyata kejebak untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya ya masih di left side seperti itu. Jadi dari sini Anda bisa lihat grafik ini terlihat sekali perbedaan left side dan right side. Nah, itu alasan kenapa perusahaan-perusahaan yang kinerja fundamentalnya baik, saat ini harga sahamnya masih cenderung turun dan bahkan terus-menerus turun gitu. Karena memang perusahaan ini berada masih pada area left side, belum berubah menjadi right side. Jadi kalau Anda ingin masuk, ya Anda prefer melihat kapan perusahaan ini mulai melakukan pembalikan arah, baru mulai melakukan pembelian di saat itu. Nah, seperti di awal saya ada singgung Sril. Nah, sebenarnya Sril ini dari zaman tahun 2016-2017 juga sudah terlihat bagus. Secara PER, PBV juga cenderung murah. PER-nya di bawah 10, PBV di bawah 1. Itu juga kalau secara teori fundamental yang biasa ya, yang normal, yang standar, itu sudah masuk ke dalam kriteria oke, Sril merupakan perusahaan yang layak beli walaupun harganya waktu itu berada pada area 300 sampai 400 gitu. Tapi jika kita membeli Sril waktu di harga 300-an, harga sideways area tengahnya sebelum turun ke 100, ya sampai hari ini kita masih belum untung. Dan kalau cuma melihat dividen tadi ya baru sekitar 3% atau 4% aja dividen yang kita dapat dari saham Sril yang sudah kita tunggu selama 4 tahun atau 5 tahun. Bahkan di portofolio kita kalau kita lihat Sril itu sekarang sedang floating loss minus 70% jika kita nggak menjual gitu. Nah, balik lagi. Tapi beberapa orang yang baru buka rekening waktu saat sekarang ini, waktu misalnya Sril sudah berada di 150, mereka kemungkinan besar akan melihat, oh Sril ini murah ya secara fundamental, lalu mereka beli. Nah, secara jangka panjang mungkin saja Sril itu memang titik terendah di 150 ini.
baru mulai naik lagi gitu. Nah, orang-orang yang baru buka rekening di saat ini ya adalah orang-orang yang beruntung karena masuknya di harga yang cukup murah karena pembukaan rekeningnya berada pada momen yang tepat seperti itu. Tetapi secara jangka panjang, selesai nanti dari Sril, orang ini akan kembali mencari saham-saham murah lainnya. Nah, ketika kita mencari saham-saham murah lainnya, perhatikan saham ini berada pada area left side atau pada area right side. Akan lebih baik kita masuk ketika saham ini berada pada area right side, lalu kita akan mendapatkan profit yang lebih maksimal dan dalam jangka waktu yang lebih cepat gitu. Dibandingkan kita harus menunggu sebanyak 5 tahun, bahkan 10 tahun, hanya menunggu perusahaan itu kembali seperti semula. Oke, sekian penjelasan saya mengenai left side trader dan right side trader. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian semua untuk menentukan kapan momen yang tepat untuk kita membeli saham di perusahaan yang kita incar seperti itu. Karena penting bagi kita untuk mengetahui fundamental maupun teknikal apapun alirannya kita, supaya kita terhindar dari yang namanya value trap, yang perusahaan yang kita beli dilihat secara fundamental udah murah, ternyata harga sahamnya masih cenderung turun. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya cuannya jadi lebih maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga cuan.